Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru Skarip sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang pembahasan soal-soal P3K. Kita pahami bersama bahwa tidak lama lagi sahabat guru salib sekalian, mungkin ada yang ingin mengikuti seleksi P3K. Pada kesempatan kali ini Kak Syarif akan berbagi, semoga bisa bermanfaat ya. Nah, di sini Kak Syarif akan mulai dari soal teknis. Soal teknis itu apa? Soal kompetensi teknis itu adalah tes yang biasanya menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelamar yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau guru, biasanya itu terkait dengan kemampuan pelamar dalam membangun sistem ajar maupun sistem penilaian terhadap siswa. Kita bahas nomor 1. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, mengevaluasi hasil belajarnya adalah. Jadi di sini ada kata kunci yang menekankan pada dihasilkannya produk ya, dan dimulai dengan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Apakah model pembelajaran tersebut berbasis proyek, kooperatif, permain dan simulasi, pembelajaran diskusi online, atau kontekstual? Kita bahas. Menurut Bosch and Krauss, model pembelajaran PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Ini pendapat Abidin dalam bukunya terbitan 2007 halaman 167. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Ini dalam bukunya Wena 2011. Yang pertama adalah sentralistis. Kata kuncinya sentralistis itu pusat, terpusat, dan strategi pembelajaran. Pertanyaan penuntun berarti menuntun siswa untuk menemukan konsep. Investigasi konstruktif merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Otonomi khusus, otonomi untuk menentukan target sendiri. Sedangkan realistis adalah pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Yang ditanyakan tadi adalah menekankan pada mulai merancang, melaksanakan, mengevaluasi. Berarti ini termasuk pembelajaran berbasis proyek. Ya, dari proyek itu mulai dari merancang, melaksanakan, sampai mengevaluasi. Mungkin sahabat guru salib sekalian memahami proyek itu butuh waktu yang lama ya. Nah, makanya mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Kita lanjut nomor 2. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik, menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik, membangun pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan, atau memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang
peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Yang ditanyakan adalah manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik. Kita bahas. Manfaat pemahaman landasan pendidikan itu adalah pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sedangkan yang kedua adalah meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. Jadi ini sudah jelas jawabannya adalah D, ya. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. Ya, jadi sahabat guru sahabat sekalian bisa membandingkan antara option ini. Selanjutnya adalah rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal tersebut merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain. Ini Google Drive-nya disimpan secara terbuka ya, open access ya. Berarti A. Penilaian terhadap peserta didik, pemahaman terhadap peserta didik, strategi pembelajaran, pemahaman materi pembelajaran, ataukah pengelolaan pembelajaran. Mari kita lihat pembahasannya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Misalnya untuk mengukur pencapaian kompetensi guru biasanya menggunakan Google Formulir agar dapat memperoleh skornya. Bisa melihat skornya siswa ya. Kalau untuk pemahamannya biasanya guru mengadakan game ya. Nah, untuk mencegah terjadinya kebosanan ya. Kalau bidang teknologi untuk pemahaman pada materi pembelajaran, rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif. Biasanya ini berupa video pembelajaran ya yang di YouTube itu. Kalau untuk pengelolaan pembelajaran biasanya menggunakan materi tertentu untuk memanfaatkan slide PPT. Jadi jawaban yang tepat itu pemanfaatan Google Drive ini untuk mengirimkan tugas siswa sehingga temannya bisa mengakses juga. Itu merupakan salah satu strategi pembelajaran ya. Nomor 4, Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas, ingat ini hari tadi anak yang rajin, sikap yang baik, bahkan sering mewakili dalam kegiatan OSN. Tapi laporan belajarnya memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Bagaimana tindakan seorang guru? Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta ASN, meminta masukan dari guru terkait naik tidaknya, mendiskusikan dengan orang tua terkait masalah ini, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, atau naik kelas karena sikap Ari. Ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan KI 2 merupakan kompetensi sikap minimal baik. KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan harus tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 1 dan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi otomatis hari ini tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria dari kenaikan kelas. Ya. Oke. Nomor selanjutnya, dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut konstruktivisme,
kontekstual, saintifik, deduktif, atau induktif. Bahasannya, kalau A berarti konstruktivisme itu untuk membentuk konsep sendiri, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kalau kontekstual itu membuat pembelajaran menjadi bermakna, ya. Kalau saintifik itu pembelajaran aktif yang 5M itu, ya. Kalau deduktif itu konsepnya pakem, berpikir logis. Kalau induktif terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi yang tepat adalah menggunakan pembelajaran aktif yang 5M itu. Ya. Oke. Karena di sini ada siswanya tidak aktif. Gitu ya. Ini contoh soal manajerial. Manajerial itu contohnya tes untuk menilai penugasan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelamar dalam berorganisasi. Soal nomor 1. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini, ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang, setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun, setelah dia mati, tidak ada perubahan sama sekali. Bagaimana yang Anda lakukan? Apakah memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah, menunjukkan performa terbaiknya, meski akan mengganggu kinerja perusahaan? Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik, memberhentikannya, memastikan semua keputusan saya terdokumentasi, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Topik kemampuan menggerakkan, mengordinir orang lain. Sebagai atasan, kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas. Ya, ini harus tegas. Karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Jadi jawabannya harus tegas, ya. Berarti jawabannya D. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Di divisi tempat Anda bekerja, sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara kolektif, objektif, dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah apakah meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil, atau menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi, atau membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget, atau meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka untuk mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, topik kemampuan menggerakkan, mengordinir orang lain sebagai atasan harus melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan atasan. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok itu kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran serta selalu mengomunikasikan setiap ada permasalahan. Jadi jawaban yang tepat adalah meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya,
dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nomor selanjutnya, Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Apa yang Anda lakukan? Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Atau mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain, ataukah memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, topik kreativitas dan inovasi mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus merubah, tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Jadi, yang benar adalah C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, namun terkadang modifikasi kecil itu sudah cukup. Soal nomor 4. Beberapa hari terakhir di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan sikap Anda bagaimana? Saya selalu terbuka terhadap beberapa karyawan yang berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya, atau hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Atau saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Di sini topik orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etikat baik, empati dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Jadi jawabannya adalah bagian option D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Nomor 5. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP dan perusahaan memberikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan. Bahkan tidak ada dalam SOP yang perusahaan berikan. Apa yang Anda lakukan? Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai tapi jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Ataukah memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya dan isi dan misi perusahaan. Nah, topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas yang menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Jadi jawabannya adalah C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan.
Nah, ini soal sosiokultural. Nah, ini biasanya menguji pengetahuan, keterampilan, juga sikap pelamar berkaitan dengan bagaimana ia berinteraksi di lingkungan yang majemuk. Di sini ada contoh. Soal 1. Siska adalah seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan. Sehingga ia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh, bisa membahayakan peserta atau pasien. Tidak tepat karena melanggar HAM. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Atau seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan pada Siska. Apakah tindakannya tepat? Karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa mensahkan. Kompetensi sosiokultural dibedakan beberapa level. Level 1 kompetensi sosiokultural yaitu paham dalam pengembangan dan dibagi menjadi 3, yaitu memahami, menerima, dan peka. Yang kedua, terbuka dan bisa belajar. Yang ketiga, bisa bekerja sama. Nah, untuk soal ini, Siska harusnya bisa memahami, menerima, dan peka. Seharusnya diterima saja, karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Itu tindakan yang pertama ya. Jadi jawabannya adalah C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Nomor selanjutnya, dalam suatu rapat Dewan Guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan saya lakukan adalah berlapang dada menerima penolakan tersebut, tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat, berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya, menghargai perbedaan pendapat, atau dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Nah, di sini tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Untuk sikap ini kita seharusnya bisa terbuka dan mau belajar dengan orang lain, berlapang dada dan menerima penolakan tersebut. Ini yang paling bijak, yaitu berlapang dada menerima penolakan tersebut. Soal selanjutnya, setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? Menanyakan kepada bagian kepegawaian, apakah pelimpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan? Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dengan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. Bertanya kepada rekan-rekan atau mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan laksanakan. Biasa saja karena atasan biasa begitu. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan Anda pada atasan Anda. Masih sama dengan tadi. Nah, untuk soal ini kita harusnya bisa bekerja sama dengan orang lain, membantu pekerjaan atasan karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan pada atasan Anda. Jadi jawabannya C ya. Nah, seperti itu. Soal selanjutnya, suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapat, namun Anda tidak setuju pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan, langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan, mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan, meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda, biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Masih sama dengan tadi ya. Untuk soal seperti ini, jawaban yang tepat adalah A.
langsung mengeluarkan pendapat meskipun Anda juga langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. Jadi kita langsung mengeluarkan pendapat ya, tentunya dengan etika-etika peserta rapat ya, karena memenuhi peduli dan menghargai perbedaan. Kita harus tetap beretika ya. Soal selanjutnya, suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka yang Anda lakukan, ini sering sekali terjadi ya. Apakah makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut? Apakah kita makan saja untuk menghormati tuan rumah? Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, tidak memakan makanan yang ada, atau jujur dan tidak mau makan ya. Untuk soal seperti ini yang tepat adalah bahagian B, makan saja untuk menghormati tuan rumah ya. Ini memenuhi karakter membangun hubungan yang baik. Alangkah tidak enaknya ya kalau kita menolak meskipun sebenarnya kita tidak sukai. Jadi demikian contoh pembahasan soal P3K yang saya bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga pelamar-pelamar yang menyaksikan video ini atau mensubscribe channel ini, membagikan video ini, saya doakan semoga berhasil ya, semoga lulus P3K nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jawaban ini merupakan pendapat saya sendiri, jadi sahabat sekalian bisa berpendapat lain. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam atau pejuang P3K.